Oke, halo teman-teman. Kenalin aku Jevan dan bakal ngebawain tutorial untuk mikroekonomi ya. Ah, bentar. Dari ini soal yang dikasih di form cuman ada 2 ya sementara. Bentar ya. Oke. Susah habisnya buat di-download. Ah, Oke, bentar ya. Share screen. Ini gue juga nggak tahu muncul soal-soalnya dari mana ya, tapi kita coba ngerjain aja. Walaupun gue nggak yakin bakal keluar soal kayak gini, abisnya dari tahun lalu tuh kalau sama Bu Novri yang bakal keluar tuh seharusnya yang udah kalian pelajarin aja gitu. Lebih tepatnya udah pernah kalian kerjain bahkan soalnya. Kalian masih sama Bu Novri kan ini? Biasa kan dia lah ya, tanggung jawab. Oke. Nah ya Mas Bu Novri ya udah. Berarti aturan ya soal-soalnya bakal yang udah pernah dibahas sih antara soal kuis kalian atau enggak. Ya tuh soal kuis ya. Biasanya zaman gue tuh diteori sama gitu soal kuis sama soal UAS diganti angka dong. Oke, tapi coba kerjain ini dulu ya bentar. Dalam suatu fase persaingan sempurna diketahui fungsi penawaran sama permintaan kayak gini. Habis itu dia memiliki fungsi biaya variabel VC kayak gini. Biaya tepatnya 150. Oke. Oke. Dari sini yang bisa kita dapat informasinya apa? Jadi pertama ini dulu ya. Nih. Ya, nah, ini yang bisa didapetin itu nilai dari P-nya. Tapi misalkan kita pakai nilai jadi 1200 min 15 ki, ini sama dengan 10 tambah 2 ki. Berarti di sini kita dapetin 17 ki itu sama dengan 1190 gini. Ki-nya itu sama dengan, kita buatin kalkulator dulu, 7 gini. Di situ dapat Ki-nya 7, dapat P-nya. P-nya itu 10 tambah 2 ki di sini berarti dapatnya 24 gini. Nah, kalau dalam pasar sempurna, ini pasar persaingan sempurna, P itu bakal sama kayak MR atau margin revenue sama dengan margin cost. Nah,
Kalau misalkan sama kayak gini, artinya kalau misalnya kita bikin fungsi total cost-nya. Total cost itu kan berarti variable cost ditambah sama fixed cost. Ini kalau ditambahin berarti jadi Q pangkat 3 dikurang 5 Q kuadrat tambah 125 Q ditambah 150. Marginal cost-nya berarti ini diturunin terhadap Q kan. Gini. Doki gini. Itu kalau kita turunin namanya 3 Q kuadrat dikurang 10 Q tambah 125. Ini adalah marginal cost. Dan ini kayak yang gue bilang tadi, P-nya itu bakal sama dengan marginal revenue sama dengan marginal cost. Berarti ini sama dengan 24. Nah, berarti di sini kita dapetin 3 Q kuadrat dikurang 10 Q dikurang 101 sama dengan 0. Nah, ini tinggal di solve aja aturan. Cara enggak gini. Ini sama dengan 10 plus minus akar dari B kuadrat 100 dikurang ditambah 4 kali 3 kali 101 ini dibagi sama 6. 10 plus minus 100 kali 4 kali 3 kali 101. Angkanya jelek. Sorry, kenapa gua sampai ribet-ribet ini kan dari sini udah dapat nih Q sama dengan 7. Langsung aja sebenarnya. Astaga. Sorry. Iya muter-muter. Nah ya bener ya. Dari sini udah dapat Q-nya 7. Sorry mabok. Ya gagal semuter-muter kayak gini kok. Sebenarnya dapat dari ini aja udah bisa. Oke. Itu ya. Oke, ketemu soal yang agak menarik juga. Ini pada rajin ya baca-baca buku bawaan nih. Angkatan gue kayaknya nggak ada yang baca. Ini hapus dulu yang gak bingung. Oke. Diketahui fungsi permintaan pada pasalnya dinyatakan dengan P sama dengan 93 dikurang 1,5 Q. Dengan syaratnya Q-nya itu harus kecil sama dengan 62. Oke, ini oke. Kayak gini. Terus itu yang ditanya, perusahaan baru akan memasuki pasar pada harga berapapun yang lebih dari berapa. Oke. Perusahaan baru akan memasuki pasar itu syaratnya kalau nggak salah P-nya itu harus besar. Kita cek lagi biar lebih pasti. Antara lebih besar dari average fixed cost, average variable cost atau enggak dari average cost biasa. Nah, buat catatannya dulu. Oke. Di
Ya oke. Long run average cost. Oke, dari catatan gua tahun lalu itu, pokoknya perusahaan baru itu bakal masuk terus saja kalau P-nya itu besar sama dengan dari average cost biasa aja, average cost doang. Nggak tahu kalau misalkan dari Bu Novri ada ralat untuk tahun ini atau enggak. Tapi dulu ini cuma dari average cost ini aja. Nah, berarti si P-nya ini 93 dikurang 1,5 Ki, ini harusnya lebih besar dari average cost-nya, yaitu ini. 256 per Ki, terus itu tambah 2, tambah 4 Ki. Kita kaliin semua sama Ki, sehingga kita dapetin 93 Ki dikurang 1,5 Ki kuadrat, sama dengan 256, tambah 2 Ki, tambah 4 Ki kuadrat. Dapatnya 5,5 Ki kuadrat. Di sini nanti kecil 0. Terus itu di sini dikurang 91 Ki tambah 256. Ya ini persamaan kuadratik ya. Tuh, gue pakai kalkulator aja buat hitung ini. Tuh, apa gua ada. Ini mau mastiin aja kalau dari yang diajarin aturan ini kan eh bakal ada pasar yang apa sih namanya? Bakal ada perusahaan yang masuk itu syaratnya ini atau diajarinnya udah beda sekarang. Ya, kalau misalkan pakai asumsi ini dapatnya habisnya agak aneh. Dapatnya X harus di antara 1,3 sama 4. Ini agak aneh. Q-nya, sorry. Ini gue nggak yakin benar habisnya. Nah, kalau misalkan udah agak lupa-lupa juga nih. Dulu Miko udah bilang, oke, udah. Ini dari catatan gue yang tahun lalu katanya kayak gini nih. Nah, ya. Oke, kurva MC dan AC. Oke, kita punya di sini MC-nya ada ini marginal cost, AC juga ada average cost. Oke, ini. Bentar ya. Kok agak nggak jelas soal-soal yang ini. Hmm, oke deh, bentar ya. Sini simpan dulu aja soal-soal yang ini yang dikasih dari Andri ya ini sebenarnya.
Karena sebenarnya kalau sama Bu Novri itu kan kayak yang gue bilang tadi sebenarnya kebanyakan soalnya dari kuis juga. Jadi gue mending bahas ini aja soal kuis kalian. Soalnya katanya mirip juga sama soal UAS tahun lalu, soal kuisnya. Ya mungkin lebih baik belajar dari sono aja. Ya, sorry ya. Ya, agak muter-muter. Ya mending bahas kuis dulu aja sementara. Oke, ini dulu ya. Perusahaan masih mengalami keuntungan jangka pendek. Nah, keuntungan jangka pendek, tapi dia keluar jangka panjang. Artinya apa? Kalau ini, artinya dia itu, keuntungan jangka pendek itu artinya price-nya itu lebih besar daripada si average variable cost. Karena kalau ini dia masih mengalami keuntungan jangka pendek. Tapi kalau jangka panjangnya, itu udah ada si total cost-nya. Dan dia akan keluar pada jangka panjang. Artinya P-nya itu lebih kecil dari ATC-nya. Nah, berarti cari aja kurva di mana si MC-nya itu, kan P itu sama dengan MC ya. Nah, yaitu kan P sama dengan MC, dia itu terletak di antara average variable cost sama average total cost. Nah, berarti yang ada di antara sini lah nih. Dan itu titiknya ada di sini. Nah, titik yang ini itu berapa? P3 sama Q3. P3, Q3. Harganya yaitu di P3 sama dengan berapa tuh? 96. Kayak gitu aja sih nentuinnya. Itu untuk nomor 2. Nah, untuk nomor 2, D ini selalu mengonsumsi krim sebanyak 1,9 sendok dan kopi sebanyak 2 sendok. Artinya dia itu saling melengkapi, alias dia itu complementary. Nah, jadi kalau complementary itu fungsi utilitasnya gimana? Fungsi utilitasnya itu adalah U sama dengan minimum dari suatu pengali dikali sama X1 ditambah koma beta X2 gitu ya. Jadi utility-nya ya hasil kali konstanta dengan XI, hasil kali konstanta dengan X2. Kasus ini, kayak gimana cara nentuin konstantanya gitu. Nah, ini kan dia bilangnya butuh 1,9 sendok krim ya. Misalkan X1 itu jumlah krim. X2 itu jumlah kopi. Nah, berarti si jumlah krimnya itu, si X1-nya itu bakal dibagi sama 1,9, itu sama aja kayak si jumlah kopinya dibagi sama 2. Anggap aja kayak untuk membuat satu porsi kayak gini. Ini sama dengan jumlahnya berapa porsi kopi yang bisa dibikin. Nah, ada beberapa porsi kopi yang dibikinkan selalu X1-nya bakal dibagi sama 1,9, sedangkan X2-nya dibagi sama 2. Gini. Ini udah keadaan optimal ya. Habisnya kan kalau misalkan harusnya ada di catatan kalian juga ya. Di keadaan optimalnya dia itu dia bakal membuat vertex line kalau nggak salah namanya. Ya, dia bakal membuat vertex line dengan kayak gini bentuknya. Alias X1 per X2 sama dengan 1,9 per 2 kayak gini. Nah, yang bisa diperdebatkan itu adalah konstantanya ini. Dia bentuknya itu utility-nya sama dengan minimum dari X1 per 1,9, X2 per 2 atau minimum dari 2X1, 1,9 X2. Karena ini ekuivalen sebenarnya. Nah, tapi kayaknya yang lebih umum dipakai itu yang bentuknya kayak gini ya.
yang udah bukan bentuk per gini. Nah, ini adalah fungsi utilitasnya. Kalau misalkan mau cari nilai maksimum terjadinya itu kapan, atau nilai maksimum dari U-nya. Oh, sebelumnya ini dulu ya. Kan fungsi utilitasnya ini. Gambarkan grafik fungsi utilitas kayak gini. Kayak gini. Habis itu utilitasnya itu bentuknya bakal kayak gini nih. Nah, bentuknya bakal kayak gini. Dengan ada yang namanya dia nanti ada vertex line kayak gini. Ini adalah si fungsi utilitas. Nah, kayak gini lah. Sedangkan si budget lainnya itu nanti bakal kayak gini. Kan budget lainnya ini ya. Maksudnya dari 70.000 sama dengan 2.000 X1 tambah 5.200 X2. Ya berarti kurang lebih gini lah. Nah, kayak gini. Berarti titik optimalnya. Bentar, kalau mau lebih jelas biar kayak gini. Duh, tak. Nah, kayak gini. Titik optimalnya berarti nanti di sini lah. Nah, ini kan udah gambarkan grafik fungsinya. Habis itu cara menentukan nilai maksimumnya itu tinggal dari ini aja. Dari vertex line aja. Kalau dari vertex line itu kita dapatnya itu kan persamaan ini. 2x1 sama dengan 1,9 x2 kan. Nah, substitusikan aja ke sini. Berarti di sini gue dapat 70.000 sama dengan berapa tuh? 1.800 x1 tambah 5.200 x2 gitu. Jadi dari sini dapatnya x1 x2 sorry ini x2. Harusnya udah disubstitusi nih x1 ke dalam sini. Jadi dapatnya x2-nya itu sama dengan 10, x1 sama dengan nih, x1 sama dengan 1,9 per 2 kali 10. Bentar ringan. Oh, enggak. Sorry. Ini salah. Pelan-pelan aja. Jadi di sini kan dapatnya 2x1 sama dengan 1,9 x2. Berarti dari sini dapatnya itu x1 sama dengan 1,9 per 2 x2. Itu kalau misalkan disubstitusikan ke sana jadinya oke. Jadinya 1.900 x2 tambah gini. Jadi dapatnya x2-nya itu sama dengan 70.000 dibagi sama 7100 kayak gini. Nah, ini tinggal dihitung aja berarti. Dapatnya sekitar 9. Yang ini 9,86. Situ tinggal X1-nya 9,86 kali 1,9 per 2. Nah, dapat deh 9,366. Nah, itu dapat X1-nya kan yang ditanyakan krim kan. Sedangkan tadi kan krim X1 nih. Habis itu sedangkan nilai maksimum dari fungsi utilitasnya. Nah, fungsi utilitasnya kan tadi ini kan. Berarti langsung aja. Berarti minimum dari 2x1 sama 1,9 x2. Tapi kalau misalnya kalian lihat, kalau misalkan dia itu kasusnya optimal di apa sih namanya? Di complementary, pasti jawabannya sama aja. 2x1 kan sama dengan 1,9 x2. Berarti ya ini sebenarnya tinggal ini dikali 2 aja. Itu 18,732. Ini adalah max. Yuk, gitu.
Jangan ditambahin. Dia itu habisnya cuma salah satu aja minimum dari 2x1 atau enggak 1,9x2. Kebetulan dia itu kan sama kan. Jadi dia 18,732 aja. Sementara ada yang mau ditanyain dulu gak? Oke, gua nggak aman ya. Lanjut ke nomor 3 dari kuis. Eh, dari sini, grafik tersebut menyatakan kurva dari suatu perusahaan pada pasar kompetisi. Nah, oke. Nah, perusahaan harus segera dari keluar pasar apabila harga barang adalah berapa. Nah, keluar dari pasar artinya dia itu udah nggak untung. Habis itu dia suruhnya adalah segera. Berarti bahkan di short term aja, price-nya itu udah lebih kecil daripada average variable cost. Karena kalau dia keluar di jangka panjang itu kan terjadi kalau misalkan price-nya itu lebih kecil dari ATC. Tapi kalau misalkan dia segera, berarti dalam short run aja dia udah nggak menguntungkan. Artinya price-nya udah lebih kecil daripada si AVC. Nah, average, kita cari aja titik di mana price-nya atau MC-nya itu udah lebih kecil daripada AVC. Itu terjadi di sini nih. Yaitu di P1 sama dengan 25. Kayak gitu aja. Oke, lanjut ke nomor 4. Diketahui jumlah permintaan key-nya gini, habis itu fungsi biaya totalnya kayak gini, agar keuntungannya maksimum. Nah, kalau rumus keuntungan maksimum itu sebenarnya ini aja, namanya MC sama dengan MR. Marginal cost sama dengan marginal revenue. Nah, marginal cost itu apa? Si total cost kan. Total cost diturunkan terhadap key. Sama dengan marginal revenue. Marginal revenue itu adalah berarti revenue-nya dulu, total revenue, itu kan rumusnya P dikalikan Q kan. Kalau di sini pakai substitusinya aja pakai ini. Di sini kan kita punya Q sama dengan 20 min P alias P sama dengan 20 min Q. Jadi di sini kita punya 20 min Q kali Q. Nah, ini kan total revenue. Kalau marginalnya kita turunin. Dari 20 min Q, Q, do Q. Nah, kayak gini. Berarti dari sini kita dapetin TC ini diturunkan terhadap Q dapatnya 7. Ini sama dengan 20 min Q kali Q. Jadi kan sama dengan 20 Q. Bentar. 20 Q dikurang sama Q kuadrat. Ini kalau diturunin jadi 20 min 2 Q. Kayak gini. Nah, dapat deh. Q-nya berapa tuh? 2 Q sama dengan 20 dikurang 7, 13 Q sama dengan 6,5. Dapat Q-nya segini. Terus itu kan kita udah punya ini fungsi P sama dengan 20 min Q. Dapat juga P-nya sama dengan 20 dikurang 6,5. 13,5. Ya tuh. Yang penting ingat ini aja sih. Kalau di untuk mendapatkan keuntungan maksimum di pasar sempurna ini aja rumusnya. MC sama dengan ML. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu kah mungkin? Kalau nggak ada lanjut ya. Kebetulan gue habisnya hilang ya soal tahun lalu punya. Jadi karena katanya juga mirip sama tahun lalu punya. Jadi pakai soal quiz aja. Oke. Lanjut. Perusahaan lain tidak mendapatkan insentif untuk masuk atau keluar dari pasar ini. Nah, dia itu nggak ada insentif, artinya kalau dia itu masuk, dia itu nggak untung gitu aja deh simpelnya. Makanya dia nggak mau keluar ataupun masuk gitu, nggak untung nggak rugi sih sebenarnya.
Karena ada ini ya. Untuk masuk, gak ada insentif untuk masuk artinya nggak untung. Gak ada insentif untuk keluar artinya nggak rugi juga. Nah, keadaan nggak untung atau nggak rugi itu kapan? Yaitu saat price-nya itu sama dengan si average total cost. Jadi, uang yang dipakai untuk memproduksi sama aja kayak uang yang kalian dapetin. Makanya nggak untung ataupun nggak rugi. P sama dengan ATC terjadi di mana? P itu MC ya. Berarti MC sama dengan ATC itu terjadi di titik ini. Titik ini adalah di P4. P4 itu berapa? 153. Begitu. Oke, lanjut lagi. Nah, soalnya agak panjang ya. Oke, suatu perusahaan punya kayak gini, dia itu yang jelas gaji pekerjanya simbolnya omega ya kalau nggak salah. Ini sama dengan 75. Jadi itu aja yang diketahui. Oke. Nah, pertama yang diminta X1 itu adalah MPL, yaitu marginal production. Marginal production artinya rumus itu kayak delta production atau delta Q dibagi sama jumlah labor. Delta labor. Jadi delta Q dibagi delta labor. Di X1 berarti ini dikurang ini dibagi sama ini kurang ini. Yaitu 109 dikurang 69 dibagi sama 15 kurang 10. Sama dengan 40/5. Sama dengan 8. Itu sama dengan X1 ya. Nah, kita lanjut ke X2. Dia itu rata-rata produksi. Rata-rata produksi, average production. Ini sama aja kayak langsung aja. Q-nya dibagi sama L-nya. Yaitu 151 dibagi sama 20. Nih ya, 7,55. Dapat X2. Habis itu lanjut ke X3 yaitu VC. VC ini variable cost. Nah, variable cost di sini karena kita bisa lihat bahwa kalau dia enggak memproduksi, bentar. Ya, di sini enggak ada fixed cost ya di sini. Jadi variable cost-nya itu dari yang pekerja aja. Nah, berarti di sini karena dia minta jadi X3, yaitu tinggal jumlah pekerjanya aja yaitu 10 dikalikan sama berapa gaji pekerjanya, 75. 50 itu aja. Dan ini nanti sama aja kayak TC ya sebenarnya, karena di sini nggak ada fixed cost. Tapi karena ini variabel ya variabel cost ya jumlah pekerja aja di sini. Nah, lanjut ke X4 yaitu MC marginal cost. Marginal cost itu berarti cost-nya dia dikurang sama dibagi sama delta Q kayak MC dengan delta TC dibagi sama delta Q gini. Karena TC-nya itu cuma ada variable cost, jadi delta VC aja dibagi sama delta Q. Nah, karena dia minta X4 berarti yang di sini kan, yaitu 20 dikali 75 dikurang sama yang sebelumnya, yaitu 15 kali 75. Dibagi sama delta Q-nya. 151 dikurang sama 109. Nah, ini tinggal dihitung aja ya. Kurang 109. Kalau dihitung dapatnya 8,928. Nah, sama ya. Bisa lanjut ke average variable cost. Ini average variable cost ya tinggal variable cost-nya aja. Total variable cost dibagi sama Q-nya. Itu di sini 25 jumlah pekerja kali gajinya dibagi sama Q-nya. Yaitu berapa tuh Q-nya? 171. Itu 10,965. Nah, sama ya. Di situ besar keuntungan jika barangnya segini. Nah, karena ini adalah diasumsikan pasar
sempurna, kalau gitu berlaku ini. Bentar. Bentar. Harga baku untuk manfaat. Oke, buka catatan dulu habis ini. Nggak hafal semua rumus. Kalau nggak salah ada kayak profit sama dengan kayak cek dulu sih. Nah, oke. Profit P sama dengan total revenue dikurang sama total cost. Nah, total cost ini kan, total revenue itu adalah harganya dikali sama jumlahnya. Total cost itu didapetin dari saya dari si total variable cost, TVC. Berarti ini sama aja kayak total variable cost yang ini. Jumlah pekerja dikali sama omeganya kan, yaitu si harga gajinya. Nah, dari sini kalau misalkan dia itu optimal, diasumsikan optimal, maka dapat ini ML sama dengan MC. Kalau ML sama dengan MC, artinya di sini berlaku marginal revenue, yaitu P sama dengan marginal cost-nya, yaitu di sini rumusnya kan si marginal cost delta kecil dibagi sama delta Q. Nah, gini. Berarti ini sama dengan 75 dikali delta L dibagi sama delta Q. Oke. Kalau kita lihat dari tabel, delta L-nya itu kan selalu 5 kan. Satu periode sama periode berikutnya selalu bedanya 5. Berarti P-nya langsung aja 28,846 sama dengan 75 dikali 5 per delta Q. Berarti ini delta Q-nya itu sama dengan dapatnya 13 Q-nya, delta Q-nya. Nah, tinggal cari aja di tabel mana yang delta Q-nya itu nilainya 13. Ini ya, dari ini ke ini. Berarti di dia, delta Q-nya itu sama dengan 13, alias si delta, alias ini, MC-nya. MC-nya dia itu sama dengan P di sini. Artinya Q-nya itu 184 ya. Ya, Q-nya 184. Q-nya 184, pekerjanya 30. Langsung dengan 30. Oke, berarti di sini 28,846 dikali sama Q-nya 184 dikurang sama L-nya 30 dikali 75. Nah, kita hitung aja berapa ini. Dapatnya 3057,664. Oke, sama kayak ini tapi salah. Nah, ini antara salah kunci jawaban atau metodenya yang salah. Tapi aturan metodenya benar sih kayak gini habisnya. Ada yang punya cara kerja lain yang hasilnya benar atau enggak? Atau dari si ibunya udah bilang kalau ini salah kunci jawaban gitu mungkin? Nggak ada ya?
Oke, kalau emang nggak ada ya menurut gua aturan cara yang benar kan kayak gini. Aturan jawaban ini udah benar sih. Gak tahu kenapa disalahin. Nah, coba gua baca-baca bentuk dikit aja dari PPT tahun lalu. Nah, Dian juga kayak gitu disalahin. Ya, aturan gitu sih caranya. Ya udah lah ya, berarti emang gua asumsikan seharusnya emang salah kunci jawaban aja. Dari dulu emang udah sering salah kunci jawaban kok, Doi. Jadi ya udah lah ya, lanjut aja. Nomor 7. Nah, kayak gini. eh Keuntungan jangka pendek. Oke. Kalau ada soal kayak gini sebenarnya tinggal lihat aja sih titik MR-nya di mana fungsi ininya, marginal revenue-nya. Karena di sini kita cari di mana MC sama dengan MR. Karena ini adalah pasal, sorry, ini MC sama dengan MR ini kunci dari segalanya ya. Kayak ini pasal optimal itu terjadi saat MC sama dengan MR. Jadi kalau misalnya kita cari MC sama dengan MR, dia itu titiknya ada di sini. Nah, titiknya kan ada di sini nih. Di titik itu Q-nya sama dengan Q2, sama dengan 4, P-nya sama dengan P, betul, sama dengan C3. 105. Nah, profit kan namanya total revenue dikurangi sama total cost. Total revenue itu apa? Price dikali sama Q. Dikurang sama total cost-nya. Uh, Total cost ini ya berarti dari rumus total, ya total cost aja sih sebenarnya. Nah, price-nya berapa? Price-nya itu kan nih 105 dikali sama Q-nya 4 dikali sama total cost-nya. Kalau misalnya kita lihat total cost itu grafiknya ada di sini. Nah, di sini. Ini average total cost ya. Berarti kan ATC itu sama aja kayak total cost dibagi sama Q. Berarti kita dapetin total cost itu sama dengan Q dikali ATC. Berarti Q-nya itu 4 dikali sama ATC-nya. ATC-nya di sini C1. C1 itu 155. Gini. Itu didapetin 420 dikurang sama 620. Min 200. Itu keuntungan jangka pendeknya. Oke, lanjut ya. Ke sini. Oke, Sandra mempunyai pilihan paket. Karena dia namanya pilihan, berarti dia itu perfect substitute. Nah, kalau perfect substitute, dia itu mempunyai fungsi utility-nya kayak gini. Utility sama dengan alpha X1 tambah beta X2. Nah, ini tinggal kita sesuaiin aja ya. Karena di sini kita punya paket di mana 4 kg harganya itu adalah 4.400 per satu paket. Sedangkan 1,5 kg itu hasilnya itu bakal jadi 2.000 per paket. Oke. Nah, berarti kayak gini anggap aja X1 sama X2 itu X1 jadi jumlah paket 1. X2 itu juga jumlah ya, jumlah paket 2. Jadi utility yang kalian dapetin itu kalau misalkan satu paket X1 akan mendapatkan 4 kilo. Berarti misalkan kita anggap jadi gitu, jadi 4 kali X1. Anggap aja utility itu jadi jumlah kilogram barang yang kalian dapetin. Ditambah sama ini berarti 1,5 kali X2. Kayak gitu. Ini fungsi utility-nya. Habis itu untuk fungsi constraint-nya atau fungsi pembatasnya ya ini aja. M sama dengan P1X1 sama P2X2. Itu 80.000 sama dengan 4
yang 4400 X1 ditambah 2000 X2 kayak gini. Nah ini udah ya yang fungsi utilitas. Berikutnya gambarkan fungsi grafiknya dan budget lainnya. Nah ini kalau misalkan dibikin lebih rapi, dia itu palingan nanti kayak gini ya. Misalkan ini X1, ini X2. Dia itu bakal kayak gini. 4X1 berarti kayak gini nanti. Nah kayak gini. Habis itu budget lainnya nanti kurang lebih kayak gini. Lebih landai dikit. Gini nih, biar kelihatan. Nah, karena kayak gini, nah ini dari buku kalian ada rumus ya kayaknya. Kayak kalau misalkan dia itu perbandingannya kayak gimana, bakal kayak gimana. Ya, sebenarnya pakai rumus aja sih ini. Tapi kalau dipaksa logika aja, karena ini masih linear, keadaannya pasti ujung-ujungnya antara cuman X1 doang atau enggak cuman X2 doang yang bakal dibeli. Kasus khususnya itu cuma terjadi kalau misalkan budget lainnya segaris sama si utility lainnya. Kalau ini mau kombinasi kayak gimana pun terserah. Tapi kalau misalkan enggak, cuma salah satu doang yang bakal full dibeli. Nah dari sini pakai perbandingannya aturan. Gue pakai yang di PPT deh biar benar, biar nggak sesat. Oke nih, kayak gini kasus 1. Kasus di mana P2 per P1 lebih besar dari beta per alfa. Oke, kita cek dulu keadaannya gimana kalau gini. P2 banding P1 400 per 2000 ini dibandingkan sama beta itu 4 alfa. Sorry, kebalik. Kasus ini kita punyanya itu adalah P2-nya itu 2000, P1-nya 4400, dibandingkan sama betanya 1,5, alfanya 4. Nah, kayak gini. Ini yang lebih besar itu yang ini. Berarti kasusnya kayak gini. Nah, ini kasusnya sama kayak gini. Sama kayak ada yang di buku, berarti kasusnya itu akan menghasilkan optimalnya X1, X2 sama dengan M per P1,0 gini. Jadi semuanya bakal dipakai untuk membeli si X1 aja. Yaitu jumlahnya untuk X1-nya 80.000 dibagi sama X1 sama P1 4.400. Kayak gini. Nah, itu jadinya 18,8 gini atau enggak 18,19. Ini adalah X1. Nah, yang membuat bingung adalah ini. Nilai maksimum terjadi pada jumlah kilogram barang pertama. Nah, ini aja sih yang bikin bingung, kayak barangnya itu kan 4 kilogram ya. 1X1 sama dengan 4 kilogram enggak. Nah, jadi mana yang diambil nih? 18,19 atau 18,19 kali 4. Nah, itu diberikan kepada interpretasi kalian aja. Kalau gue pribadi kayaknya bakal ambil yang ini. Ya, ini interpretasi aja. Tapi yang jelas jumlah barang kedua itu pasti 0. Dari sini. Nah, gue nggak tahu ya jawaban yang benar dari Bu Novelnya kayak gimana. Tapi yang jelas kalau di perfect substitute kayak gini, cuman salah satu doang nih. Antara cuman barang X1 doang yang ada, X2-nya 0, atau enggak X2 doang yang ada, X1-nya 0. Tuh. Tuh untuk soal 8. Kita lanjut. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelumnya? Kak mau nanya. Yuk. Yang grafik kan dia ngomongnya fungsi utilitas per kilogram di soalnya. Gambar. Kalau Ya, itu ya. berarti itu juga ganti dong kayak tadi dikali 4 juga. Nah, itu saran gue mending nanti tanya ke Bu Novinya ya pas ujiannya.
Habisnya ini beneran menurut interpretasi kayak nggak jelas gitu loh. Nggak ngerti juga. Dan ada diberikan sesuatu sama Dean. Cek dulu bentar. Stop. Ini kuncinya malah salah total ya. Nah, iya, malah balik atau kan yang dibeli kan X1. Nah, oke. Terus itu kalau dari kuncinya kayaknya dikali 4 ya kelihatannya. Nih, oke, kelihatannya ambil yang ini dikali 4. Kalau dari kuncinya berarti next time berarti ambil ini. Terus itu nilai maks. Kayaknya kalau gini ya berarti kalau dia fungsi utilitas per kilogram ya berarti dibagi per kilo. Jadinya ini dibagi sama 4, ini dibagi sama 1,5. Nampaknya begitu. Dengan catatan berarti utilitasnya nanti udah U sama dengan kayak W1 tambah W2 gitu aja. Tapi jadi tambah aneh lagi. Kayak mending tetap kayak gini aja sih. Bentuk yang warna hitam aja mending. Nah ini harus ditanyakan ke Bu Nofri aja sebenarnya. Kayak maksudnya apa Bu? Dari dulu emang soalnya agak jelas ya. Dari pengalaman gue UAS offline sama Bu Nofri, soalnya lebih jelas sih dibandingin zaman online itu. Zaman online soalnya habisnya gak jelas banget. Kalau ditanya gak dijawab juga habisnya. Tapi kalau offline ya gak bakal dijawab juga, tapi at least lebih jelas lah soalnya. Udah gak ada yang ambigu kayak gini. Ya udah lah ya, kayak gitu kurang lebih. Mungkin dilanjut sini. Nah ini. Kita punya fungsi produksinya. Q sama dengan 80 L dikurang 3 L kuadrat. Harga barangnya P sama dengan 0,46. Marginal cost-nya MC sama dengan ini enggak, ini gaji karyawan. Gaji karyawan Omega sama dengan 23. Nah, rumus marginal productivity. Marginal productivity MP L terhadap L ya ini. Berarti tinggal dari ini aja. Diturunin terhadap L. 2Q per 2L. Q dalam L ya gitu. Berarti ini sama dengan 80 dikurang 6L. Ada kayak gini ya. 80 min 6L. L kuadratnya nggak ada koefisiennya. Agar keuntungan maksimum. Keuntungan maksimum gue selalu pakai rumus ini aja. M marginal revenue sama dengan marginal cost. Nah, saya kayaknya tadi di catatan ada rumus yang lebih gampang kayaknya. Yang lebih instan. Udah. Kenapa catatan gue hilang? Oh ini. Profit sama dengan P dikurang average cost. Oh ini mah sama aja. Oke. Ya sebenarnya dari ini aja sih. Dari ini aja gue lebih suka pakai ini ya. ML sama dengan MC. Nah, revenue-nya itu kan total revenue rumusnya itu adalah jumlah barang Q dikali sama P. Ini sama-sama konstan. Jadi ini doki P diturunkan terhadap doki. Ini bakal sama aja kayak marginal cost-nya
Nah, marginal cost ini kan dia itu dari ada fungsi labor kan. Jadi yang kita punya itu Q sama dengan ini. Q sama dengan 80L dikurang 3L kuadrat. Kalau kita pingin nyarinya itu adalah, karena di sini kan yang kita punya itu L dikali omega, ini pingin kita turunin terhadap Q. Gini, do L omega dibagi sama do Q. Sama aja kayak omega dikali do L per do Q. Nah, dari kalkulus sesat bisa dipakai ini. Dikali 1 per do Q per do L. Nah, ini emang agak gimana, tapi ini emang benar ya gitu ya. Jadi ini bisa dipakai. Ya omega dikali 1 per do Q per do L. Kayak gitu. Nah, jadi dari sini kita dapetin do Q P sama Q jadi P sama dengan omega dikali 1 per ini. Do Q per do L kan udah kita hitung ya tadi. Ini. Si persamaan ini. 80 min 6L. Berarti di sini kita dapat P-nya itu 0,43 sama dengan W-nya yaitu enggak saja 46 ini. 23 dikali 1 per 80 dikurang 6L. Berarti di sini kita dapat 80 dikurang 6L itu sama dengan 23 dibagi sama 0,46 sama dengan 50. Jadi kita dapetin 6L itu sama dengan 30, L sama dengan 5. Gitu. Nah, gua nggak tahu ya dari Bu Novri ada ajarin cara cepat atau enggak untuk, habisnya kan mikro ini hafalannya emang banyak banget ya. Jadi gue selalu pakai ini aja sih sebenarnya. Terus itu tinggal di otak-atik. Sama ya, ini emang kalkulus sesat tapi ya valid kok. Kalau misalkan mau dalam bikin ini ya, bikin L dalam bentuk Q, harus diturunin terhadap Q juga itu kan sama aja sih. Jadi ya masih valid, masih bisa dipakai. Oke, ada yang mau ditanya nggak untuk soal yang ini? Kalau nggak ada lanjut ya. Tapi mungkin dari Bu Novri atau ada ya kayak cara cepat untuk ngerjain soal ini. Itu kita lanjut ke sini. Nah, ini fungsi Cobb-Douglas. Gue bakal pakai cara Lagrange aja, just in case si Bu Novrinya minta pakai cara lengkap, gak boleh pakai cara cepat di ujian nanti. Jadi kita punya pendapatan per bulannya ini, habis itu harganya kayak gini ya udah, bikinnya langsung 3380 sama dengan 28x1, nggak pakai x doang ini, tambah 34y. Ini adalah budget lainnya. Atau enggak constraint atau apapun lah namanya. Habis itu utility-nya X pangkat 0,7, Y pangkat 0,3. Nah, kalau misalkan diminta fungsi Lagrange-nya, ya dibikin aja. Fungsi Lagrange dari X, lambda. Ini hasilnya itu utility-nya dulu. Kita tulisin X 0,7, Y 0,3. Dikurang sama lambda kali bagian constraint-nya. Tapi ini dipindahin ke kiri. Jadi M dikurang P1X1 dikurang P2X2. Selalu kayak gini ya, nggak boleh kebalik. Jangan P1X1 tambah P2X2 dikurang M. Kayak gini, jadi 3380 dikurang 28X dikurang 34Y. Nah ini kan fungsi Lagrange-nya. Habis itu kalau diminta tuliskan tangency condition sama visibility condition-nya, ini diturunin aja. Berarti sebenarnya rumusnya itu dari Lagrange diturunin terhadap X dulu. Ini sebenarnya X, Y ya. Dan juga Y-nya di sini. Nah, diturunin terhadap X, dapatnya itu, ya turunin aja terhadap X kayak biasa.
Dapatnya 0,7 X pangkat min 0,3 Y pangkat 0,3 dikurang sama ini. Jadi tambah ya, jadi tambah 28 lambda kayak gitu. Ini harus sama dengan 0. Turunan Lagrange terhadap Y juga sama dengan 0. Yaitu kalau kita turunin dapatnya 0,3 X pangkat 0,7 Y pangkat min 0,7 tambah 34 lambda dengan 0. Nah, dari sini kita ubah ke dalam bentuk lambda. Jadi di sini kita dapetin lambda itu sama dengan negatif 0,7 X pangkat min 0,3 Y pangkat 0,3 per 28. Di sini lambda sama dengan negatif 0,3 X pangkat min 0,7 X pangkat 0,7 Y pangkat min 0,7 per 34. Nah, lambda sama dengan lambda, jadinya kita dapetin negatif 0,7 X pangkat min 0,3 Y 0,3 per 28. Ini sama aja kayak negatif 0,3 X 0,7 Y min 0,7 per 34. Nah, minnya sama-sama kita hilangin aja di sini. Nah, dapetin sebuah persamaan kayak gini. Persamaan inilah yang disebut sama, gue lupa apa namanya. Bentar ya. Seharusnya ini si tangency ini ya. Tangency condition ini aturan namanya. Coba cek dulu ya biar nggak salah. Oke. Ya, tangency condition kayak gini bentuknya. Ya, mungkin bisa lebih rapih ya. Kayak ini dirapihin aja kayak ingat sama aja kayak 0,7 per 28 Y pangkat 0,3 enggak Y per X bahkan pangkat 0,3 sama dengan 0,3 per 34 X per Y pangkat 0,7 kayak gini. Berarti di sini kita bisa dapat ini sama aja kayak 0,3 per 34 dikali sama Y per X pangkat min 0,7. Kita kalikan sama Y per X pangkat 0,7 sehingga kita dapetin 0,7 per 28 Y per X. Ini sama aja kayak 0,3 per 34. Jadi kita dapetin Y sama dengan nih 0,3 per 34 dikali 28 per 0,7 X. Nah, berapa tuh? Ini dapatnya adalah, nah ini gue sayang itu. Oke, enggak. Sama dengan 6 per 17X. Nah, ini kayaknya yang namanya si tangency condition. Nah, visibility conditionnya itu tinggal disubstitusiin aja ke dalam ini. Bentar, mana sih ini? Budget lainnya. Nah, ini. 3380 sama dengan 28X. Tambah 34 C. Substitusiin aja. Jadinya 3380 sama dengan, nah, ini kayak gini dong kan? Enggak, visibility condition ternyata ini aja deh. Ini. Budget line itu sama aja kayak visibility condition. Tangency condition ini. Yang ini. Berarti ini sebenarnya. Ini aja dua jawabannya. Oke. Terus itu ditanya nilai optimumnya. Nilai optimum sebenarnya tinggal substitusiin aja ini ke sini. 3380 sama dengan 28X tambah 34 kali 6 per 17 X. Coret-coret ini jadi 12. Jadinya 3380 sama dengan 40X. X sama dengan berapa tuh? Ya, 84,5. Y sama dengan 84,5 dikali 6
Bagi 17. 29,82. Nah, kayak gitu. Karena kalian UASnya bakal offline, jadi gua rasa dari Bu Novri ekspektasinya mungkin ya bakal minta diturunin kayak gini. Gak yakin bakal boleh pakai cara langsung, tapi nggak tahu juga sih. Jadi ya pelajarin aja lah penurunannya kayak gimana. Kalau dari Bu Novri bolehin bawa cheat sheet atau enggak? Enggak dibolehin. Boleh nggak? Boleh Oh, Kak. boleh. Nah, kalau boleh, bau-bau boleh pakai cara cepet sih. Nah, udah. Dari kuis sementara itu aja. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau cara cepetnya kayak gimana Kak? Cara cepetnya ada langsung kan di ini. Di PPT. Kalian emang nggak ada ya di PPT-nya? Nggak dibahas gitu. Ini. Aduh, lag. Kayak. Aduh, kayaknya OneNote gue nge-crash bentar. Kayak share screen. Nah, kalau cara cepetnya pakai ini aja nih. Ini. MU itu MU1 ini sama kayak DOU per DOX1 gitu ya. Jadi utility-nya kan tadi kita punya fungsinya X pangkat berapa sih, 0,7 ya? 0,7. Ya, 0,3 gitu. Kayak tinggal diturunin aja terhadap X berarti. Turunin terhadap X 0,7, X pangkat min 0,3, Y pangkat 0,3 dibagi sama MU2. MU2 itu samanya kayak do U per do Y berarti ya kasus ini. Gitu. Berarti di sini dapatnya 0,3 X pangkat 0,7 Y pangkat min 0,7 sama dengan P1 per P2. P1-nya tadi 28, P2-nya 34. Kayak gini. Ini cara cepatnya. Ya sama aja kan. Oke, Niki nanya, UAS tahun lalu ada coordinate model enggak ada. Nash equilibrium, agak nggak ingat tapi kayaknya nggak pernah deh. Kayaknya nggak keluar itu Nash equilibrium. Kayak bahkan yang materi-materi monopoli gitu, kayak nggak masuk deh bahkan di UAS gua, atau gua agak lupa ya. Kayak pas monopoli ada masuk deh satu soal. Tapi kalau yang Nash equilibrium kayaknya nggak masuk deh tahun lalu. Tapi nggak tahu ya tahun ini bakal dimasukin atau enggak. Maksudnya soal gue juga ngilang sih. Kalau Soal ketemu soalnya atau temen kakak ada yang dapet mau ya Kak? Oke, bakal coba gue tanyain lah beberapa. Ada yang punya soal-soal lalu tuh. Tapi kemarin Janji ada yang Kak. bilang soal kuis mirip banget sama soal UAS kalau nggak salah atau apa gitu. Mirip-mirip katanya. Sebenarnya kalau Bu Novri ya sebenarnya belajar dari kuis aja sih. Habisnya zaman gue UTS, UAS, mikro ataupun makro literally sama gitu soalnya. Dari kuis ke UAS. Kayak makro kemarin UAS offline itu masih mirip-mirip banget sama soal kuis. Jadi sebenarnya belajar dari kuis aturan udah lumayan cukup sama doi. Oke. Mungkin ada yang mau nambahin soal gak? Soalnya ini kayak yang gue lihat dari soal yang disubmit kayaknya dari buku Sadano ya. Sedangkan dari dianya aja agak melenceng dari Sadano kadang aja, jadi beda juga, susah gitu loh. Emang materinya dari PPT dia aja. Buku pegangannya agak berbeda habisnya. Jarang pakai gitu loh buku pegangannya. Zaman gue ya mikro. Kalau yang kayak ini yang tadi, ya ini belum pernah keluar sih. Ini bahkan kayak keluarnya di zaman makro deh. Soal kayak gini.
Ya ini makro kalau nggak salah. Dia belum keluar. Min AC. Cari minimum AC-nya aja, Kak. Bentar ya, coba. Minimum dari average cost ya. Ini dicari minimumnya. Berarti turunannya sama dengan 0, 2 sama dengan 8. Ya, 2 tambah 8 Ki sama dengan 0. Ki sama dengan negatif. Oh, biaya total average tadi. Biaya average cost tadi. Berarti ini. 256 per Ki tambah 2 tambah 4 Ki. Ini kita pengen cari minimumnya. Minimumnya turunannya terhadap 0. Berarti sama dengan negatif 256 per Ki kuadrat tambah 4 sama dengan 0. Kayak 4 Ki kuadrat sama dengan 256. Ki kuadrat sama dengan 64. Ki sama dengan 8. Nah, ini kan dapatnya Ki-nya. Tapi kayak perusahaan baru itu beda sama Ki gitu loh. Harusnya masukin ke AC bisa sih, Kak. Jadi AC minimal ininya dari fungsi itu. Itu price minimalnya. Oh, dapat P-nya. Oke, kalau dapat P-nya habis itu dapat apanya? Jawabannya itu P-nya. P minimal supaya pada mau masuk. Oh, astaga. Ini harganya yang ditanya oke saja. Gue kira yang ditanya tuh jumlah perusahaannya. Oke ya. Oke, berarti udah benar ya. Dan dibagi 8 tambah 2 tambah 32. Berarti ini 32 tambah 32 tambah 2 66 ya. Benar. Oke. Ya benar. Gini. Ya. Tadi gue nanggapnya jumlah perusahaan, makanya gue bingung kenapa di mikro udah jajarin kayak gini perusahaan itu makro. Oke ya, benar kayak gini. Ya, gue juga nggak tahu ya ini soalnya. Tapi aturan nggak, ya kecuali kalau misalnya di kelas pernah dapat latihan soal kayak gini, mungkin masuk. Tapi zaman Soal gue AC kayaknya itu, Kak. berapa? Soal AC kayaknya. Oh, ya nggak sampai selevel itu kok kita. Zaman gue dulu pas ditutorin untuk mikro sama makro diajarinnya soal ASAI juga, tapi nggak sampai susah itu sih zaman kemarin. Zaman dulu ya, nggak tahu semester kalian gimana. Kalau UTS kemarin kayak gimana? Soalnya mirip-mirip sama kuis atau beda jauh? Mirip, Kak. Nah, ya udah berarti emang belajar dari kuis aja. Emang berarti Bu Novri belum belajar, belum ganti cara membuat soalnya. Ya udah, ya berarti fokus ke soal kuis aja yang tadi. Oke, ditanya bisa aja bahas kenapa 6 enggak. Ini aja. Kan sebenarnya supaya perusahaan itu masuk, dia itu haruslah price-nya lebih besar daripada average cost. Kalau price-nya lebih besar daripada average cost, maka orang-orang bakal masuk ke pasar. Nah, untuk nyari di mana price-nya itu P-nya akan lebih besar daripada AC, berarti sama aja kayak kita nyari aja titik minimumnya. Kalau di ya kayak di price berapa, dia itu bisa gimana ya ngejelasinnya. Price paling kecil di mana orang-orang bakal masuk. Berarti sama aja kayak ya nyari titik minimum dari AC-nya itu. Kayak
Gimana nih kalau interpretasi lebih lanjut loh. Kurang yakin juga ya. Kalau dari Kenichi tadi interpretasi lu menurut lu kenapa harus pakai titik minimum Aceh? Itu Kak. Itu kan aku bayangin grafik sih Kak. Ya Kan grafiknya dapat AC di minimum kan. Itu kan grafik untuk tiap perusahaan. kayak gini ya kurang lebih. Mirip-mirip ini kan atau? Ya, kayak gitu mirip. Nah, nyari minimum AC kan untuk kalau di atas AC price-nya dia bakal pada mau masuk. Karena menguntungkan di sana. Berarti kayak ya nah tuh udah terjawab ya. Berarti untuk cari aja AC minimum di mana, misalkan di sini minimum. Nah berarti kalau misalkan di situ minimumnya harga berapapun di sini, lu bisa cari gitu loh kuantitas berapa yang menyesuaikan supaya menguntungkan. Yaitu kuantitasnya kan berarti di sini Q4 misalkan gitu. Jadi tinggal disesuaikan aja. Jadi di saat seperti ini, dia itu orang-orang bakal masuk karena bakal menguntungkan. Jadi dianggap key-nya fleksibel gitu. Jadi tinggal dicari aja ATC minimumnya di mana. Key-nya bisa menyesuaikan. Iya Kak, soalnya persaingan sempurna juga. MRS sama dengan P. Nah, tuh. Nah, dia kan sudah terjawab ya ke siapa nih? Yang ini doang. Oke. Ya udah sih sebenarnya dari soal kuis kan itu aja. Ada yang mungkin mau nambah lagi nggak soal mungkin soal latihan yang pernah dibahas di kelas? Gue coba baca ini lagi ya soal-soal yang di. Nah, ini oh berarti ini Andi ya. Nah, ya itu soal-soalnya agak melenceng dari play pengajaran ya. Kayak abisnya sama Bu Novi itu soalnya nggak bakal seteoritis ini juga. Tapi mungkin dibahas lebih lanjut lagi ya. Kayak gini, misalkan ini. Kayak ini. Nah, marginal cost dinyatakan oleh apa? Marginal cost itu kan kalau dari rumusnya do TC per do Ki gini ya. Berarti kemiringan kurva total cost. Ini kan sama aja kayak kemiringan dari total cost. Nah, yang ini berarti ya. Nih. Karena total do TVC per do Ki itu sama aja kayak do TC per do Ki. Alasannya kenapa do TVC itu total cost itu sama aja kayak total variable cost ditambah sama total fixed cost kan, atau fixed cost aja. Sedangkan fixed cost ini konstan. Jadi kalau misalnya kita ambil turunannya gitu, diturunin ini sisa ini kan sama dengan 0, berarti sama aja. Jadi didapetin kemiringan kurva TVC atau enggak kemiringan kurva FC. Nah, situ lanjut ke soal berikutnya. Yang nih. Data di bawah menunjukkan produksi fisik marginal MPP yang dihasilkan di apa saja dalam suatu perusahaan apabila total upah tenaga kerja adalah 20.000, maka jumlah tenaga kerja yang oke diminta untuk memaksimalkan keuntungan
Nah, ini sama aja kayak yang tadi ya, yaitu selalu aja pakai ML sama dengan MC. Marginal revenue-nya bentar, di sini. Ini udah MPP, oke. Berarti di sini marginal revenue ini sama aja kayak marginal MPP dikali sama price-nya kali P. Tapi di sini nggak ada price-nya. Oke, berarti sementara biarin dulu kayak gini. Sama dengan marginal cost. Marginal cost ini ya yang kayak tadi di atas itu delta cost dibagi sama delta Q. Si delta cost itu ditentukan nama upah dikali delta L dibagi sama delta Q. Ini. Nah, ini agak kurang info harganya ini ya. Butuh info harga P-nya supaya tahu dia itu masih menguntungkan atau enggak. Dan di soal ini enggak dicantumkan. Jadi gue nggak yakin bisa dikerjain soal ini. Tapi kalau misalkan dikasih P-nya, dikasih harga barangnya, tinggal cari aja MPP mana yang kalau dikali P, harganya itu bakal sama kayak ini. Delta Q ini sama kayak MPP berarti. Nih, produksi ya. Di sini. P kali P sama dengan omega delta L per nah kayak gini per MPP. Nah, ini berarti MPP kuadrat dikali sama price-nya sama dengan omeganya 20.000 kali sama delta L-nya. Di sini kita bisa lihat delta L-nya selalu 1 ya. Berarti kali 1. Nah, kayak gini. Tapi kita nggak punya si P-nya. Karena kita nggak punya P-nya, nggak bisa ditentuin MPP mana yang bakal dipakai. Kayak gitu. Jadi nggak bisa dikerjain soal ini. Butuh info P-nya. Oke, lanjut. Oke, ketemu soal monopoli akhirnya. Di kuis kalian habisnya nggak ada soal monopoli, jadi kita coba bahas ya. Oke. Di sini kita punya TC-nya sama dengan 50 tambah 20 Q. Fungsi permintaannya demand. P sama dengan 100,4 Q. Ada R-nya sama dengan 8. Dengan 10. Oke. Saatnya kita baca PPT dulu ya. Abisnya gue juga nggak hafal rumus-rumusnya. Pasar monopoli. Bentar ya. Oke, di PPT gua zaman dulu nggak ada sejenis soal kayak gini, tapi mungkin bisa di otak-atik dikit. Oke, coba dulu bentar.
Nah ya, kalau di monopoli itu yang berlaku adalah pemonopoli. Oke, katanya sih kalau di PPT gue dia masih berlaku ML dan MC. Oh, kalau ini main grafik aja deh, sorry. Oke, ini mendingan digambar grafiknya. Kalau digambar grafiknya, ya, agak susah juga ini ngebaca PPT tahun lalu, lebih jelek banget PPT-nya. Oke, dia kayaknya gambarnya kayak ini. Ada 2 grafik. Kurang lebih kayak gini. Dimana ini adalah grafik MC. Berarti di sini marginal cost-nya ini 20 gitu di sini. Di situ ada marginal revenue. Kenapa marginal revenue-nya kayak begini grafiknya? Dari kalian ada ini enggak yang diperbagus gitu grafik untuk monopoli? Harusnya di zaman gue punya burik banget. Yang tajam gitu. Ya, ini grafiknya lebih bagus aja. ML marginal revenue demand total. Oke, bentar ya, ini gue ambil gambar grafik dari PPT gue dulu sebagai referensi. Terus yang gue juga udah agak lupa-lupa cara pengerjaannya. Nah, oke. Jadi di sini kita punya total cost-nya grafiknya kan kayak gini, 50 tambah 20 Q. Kurang lebih kayak gini ya, 50. Di situ fungsi permintaannya 100 min 4 Q. Kurang lebih kayak gini ya. Terus ini dia bakal ketemunya di 4 Q sama dengan, oh enggak bisa, ini total cost habisnya, sedangkan demand-nya gini. Oke, berarti kalau misalnya kita bikin total cost, oke, ini kita bikin grafik total revenue ya. Total revenue kan berarti P dikali Q sama dengan 100 Q dikurang sama 4 Q kuadrat. Oke, thank you Din udah kasih file. Oh, masih sama ya? Oh, enggak deh, udah lebih bagus kali ini. Tapi ya, oke, gue coba pakai yang ini dulu ya. Bentar. Oke, ini kan gambarnya kayak gini. Berarti dia itu kalau misalkan di gambar kayak gini ya. Pasnya kayak gini. Iya, total revenue dia bisa Q-nya 0, dia juga 0. Oke. Pusatnya itu ada di di 12,5. Oke. Tapi kan dapatnya, pokoknya konsepnya kayak gini, kan dapat si profit di monopoli kan. Nah, habis itu sebelum kena pajak, Q sama dengan 10. Iya kah? TL sama dengan TC. 100 Q dikurang 4 Q kuadrat sama dengan 50 tambah 20 Q. 4 Q kuadrat dikurang 80 Q tambah 50. Nah, sama dengan, oke, ini kalau misalkan kita solve,
dapatnya Q sama dengan 50 sama Q sama dengan 19,35. Nah, dari ini aja udah agak berbeda ya. Sebelum kena pajak. Kayak kalau mau pakai pengajarannya Bu Nofri atau kan caranya kayak gini. Jadi kayak dapat Q ini, Q1 sama Q2, habis itu nanti diintegralin nih. Nih, kita cari areanya. Ini sebelum kena pajak. Setelah kena pajak, bakal ada kena Rp8 per satuan. Dimasukin aja ke si total cost-nya, tambah 8 Q gitu. Nah, kita dapat 8 Q. Lihat aja, Q-nya nanti jadi, kan pasti berpindah kan, nilai Q-nya. Q-nya berpindah, profitnya juga beda. Nah, kalau gue nggak tahu ini sumber lu dari mana, tapi kayaknya pengerjaannya bakal berbeda sama pengerjaan dari Bu Nofri. Nah, gitu kurang lebih. Jadi kayak di sini dapatnya equation-nya berubah tuh, jadi 100 Q dikurang 4 Q kuadrat sama dengan 50 tambah 28 Q. Di sini kita dapatnya 4 Q kuadrat dikurang 72 Q 50 sama dengan 0 itu. Gini Din, kayak total cost sama total revenue itu buat nyari ini titik ini. Nah ini juga ini salah satu yang gue bingungin dari tahun lalu gitu. Kayak dulu tuh diajarinnya angkatan gue, jadi tinggal cari aja kayak gini, abis itu ini diintegralin, dapetin area ini. Area inilah yang namanya revenue dari atau profit dari si monopoli. Nah, zaman dulu gue diajarinnya kayak gitu tuh. Jadi tinggal cari aja titik di mana TC sama dengan TR, itu diintegralin. Nah, kalau angkatan lu diajarinnya kayak gimana? Itu Kak, sesuai di PPT yang Yang lu tahun kirim ya? kita dikasih di situ. Jadi kayak kita cari dulu quantity yang optimal, terus price-nya dinaikin sesuai harga yang sanggup dibayar pasar untuk quantity segitu. Oke. Oke. Oke, kalau gitu jujur aja gue kurang bisa kasih tahu ya. Kayaknya dari yang diajarin lu pada udah berbeda sama zaman gue. Lumayan jauh bedanya bahkan. Jadi ya kayak gimana tadi jadinya, Din? Kayak dicari apanya dulu? Sebenarnya kalau lihat kayak pakai grafik yang ini itu berarti kan kita kayak nyari jarak TR min TC yang paling besar gitu kan ya. Dicarinya yang paling besar gitu ya? Iya kayak gitu di situ. Oke, berarti coba ya. TR min TC. Berarti kalau keadaan sebelum pajak ya, berarti ini rumusnya sama dengan TR yaitu 100 Q dikurang 4 kuadrat dikurang sama TC, yaitu 50 tambah 20 Q. Ini kita solve aja, jadi 100 Q, berarti jadi 80 Q dikurang 4 Q kuadrat dikurang 50. Ini karena kita ingin cari yang jaraknya paling gede, berarti diturunin ya terhadap Q. Dapat turunin terhadap Q sama dengan 0, jadi 80 dikurang 8 Q. Jadi kan Q sama dengan 10. Oke. Nah, di sini sama. Oke. Habis itu diapain? Ya itu buat nyari tahu Ki doang sih kalau mau. Ya berarti kan kayak profitnya itu TR kurang TC gitu. Nah nanti kalau ada pajak TR kurang TC-nya profitnya ya. berapa gitu. Nah, oke. Berarti di sini dapatnya TR kurang TC yang baru. Pakai nih 100 Q dikurang 4 Q kuadrat dikurang sama 50 tambah 20 Q tambah 8 Q ya. Karena dia kena pajaknya itu adalah 8 per satuan barangnya. Kayak gini. Tinggal ditambah aja.
Artinya sama dengan 72 Q dikurang 4Q kuadrat dikurang 50. Oke, berarti kita dapetin turunannya terhadap 0. Turunannya sama dengan 0. Dapat 72 dikurang 8Q. Dapatnya Q sama dengan 9. Artinya Q-nya berkurang 1. Tidak ada di pilihan. Habis itu kita lihat dampaknya terhadap P-nya. Ini P-nya. P sama dengan 100 dikurang 4Q. Nah, karena Q-nya berkurang 1 berarti P-nya naik 4. Simpelnya gitu aja. Belum langsung ngitung habisnya. Di sini ada yang menurunkan, berarti beda juga. Artinya kita cari profitnya. Profitnya itu kan nih. Profit sama dengan TL dikurang TC kan. Berarti tadi rumusnya dapatnya itu ini. Awalnya 80 Q dikurang 4 Q kuadrat dikurang 50. Kita masukin Q-nya sama dengan 10, dapatnya 800 dikurang 400 dikurang 50. Ini nilainya sama dengan 350. Sedangkan keuntungan barunya sama dengan 72 Q dikurang 4 Q kuadrat dikurang 50. Nah ini kalau dihitung 72 kali 9 dikurang 4 kali 81 dikurang 50. Berarti 274. Beda jauh. Nggak ada jawabannya berarti ya. Nampaknya tidak ada jawabannya. Nah, nggak ada jawabannya berarti. Nggak ada di pilihan. Karena kalau misalnya coba gue ulang lagi ya. P-nya itu kan rumusnya 100 min 4Q. Awalnya P1-nya itu 100 dikurang 40, 60. P2 sama dengan 100 dikurang 36, 64. P-nya naik kan 4, bukan turun 4. Ya, berarti nggak ada di pilihan ya. Nggak ada pilihannya. Salah semua. Ya udah. Berarti emang nggak ada pilihan juga. Oke, lanjut aja. Soal berikutnya. Anjir, ini panjang banget. Ini kita sampai jam 6 aja berarti. Mungkin ini soal terakhir kayaknya. Lumayan menarik soal-soalnya setelah gue baca-baca. Tapi sebenarnya fokus ke yang soal quiz aja sih. Karena itu yang bakal masuk berdasarkan tahun-tahun lalu. Oke. Oligopoli. Beda lagi berarti pengajarannya sama tahun lalu. Oke. Oke. Kalau dari PPT-nya lu, oligopoli nggak ada ini ya, pembahasan lebih lanjutnya. Biasanya di sini oligopoli kayak teorinya doang ya. Kalau misalkan kita gambar, sama aja kayak gini ya. Ini kan TL, bisa dapat nih. TL sama dengan 1000 Q dikurang 5. Ini P ya. Oke. Nah, thank you, Din. Belum masuk. Ternyata berbeda juga ya angkatan sama angkatan. Oh ini udah, astaga. Opsi dan Oke, setelah gue baca-baca game teori zaman gue nggak ada sama sekali. Nash Equilibrium gak yakin. Atau di makro bahkan ya Nash.
Kayaknya nggak masuk juga sih zaman gue ya. Oke. Tapi kalau misalnya kita baca ya jujur aja gue sama sekali nggak menguasain ini, jadi nggak bisa mengajarkan tadi karena nggak pernah masuk, nggak pernah jadi bahan materi sama sekali di mikroekonomi gue dulu ini. Oligopoli dulu cuman teorinya doang habisnya. Jadi ya sorry ya nggak bisa membantu untuk soal ini. Gue lanjut ke soal berikutnya. Tapi kalau misalkan dari kalian aturan ini proses ngerjainnya kayak gimana? Kayak dibikin grafiknya aja kah gitu? Terus itu Nggak diajarin sih sama Bu Nofri materi sampai ini juga. Kita cuma kayak Nash equilibrium terus solusi optimal dua perusahaan gitu. oh ya udah. Kalau nggak jajanin berarti nggak bakal masuk, kok tenang aja. Bu Novel itu emang kalau ujian soalnya nggak bakalan wah-wah banget lah. masih normal dia soalnya. Kayak apa yang diajarin apa yang bakal keluar. Jadi nggak usah terlalu takut. Kayak gimana? Ya tapi kalau ya pengalaman gue jajan Bu Novi sebenarnya satu soalnya dari kuis doang, dua nggak bakalan melenceng lah dari yang udah diajarin. Pakai rumus yang ada di PPT semua bisa jalan. Gue coba mungkin ngelihat beberapa soal lagi. Oke, teori lagi nih. Oke, jadi skip aja sementara. Oke, hukum diminishing return mulai berlaku apabila penggunaan salah satu faktor menyebabkan produk total produk marginal produk total mencapai ini jadi diminishing return itu grafiknya itu bakal kayak gini nanti. Nah, begitu dia udah mencapai titik maksimum di sini, berlakulah si namanya law of diminishing return, di mana dengan menambah label, ini biasa kayak gini ya. Ini label, ini key. Jadi dengan menambah label, bukannya jumlah produk yang bertambah itu malah naik, malah turun. Oh, sorry, berarti bukan ini. Dia salah satu faktor produksi menyebabkan apa yang terjadi, produk marginalnya turun. Jadi kayak ini, bentar. Seharusnya ini, bentar ya. Di saat marginalnya udah berubah, baru dia itu namanya diminishing return. Gue mastiin lagi. Ini di zaman gue literally cuma diajarin diminishing return itu pas di utility doang. Iya, di gue gak ada. Tapi aturan, bentar ya. Kayaknya kalau dalam konteks produksi gitu ya, diminishing return itu artinya dengan lu menambahkan L, lajunya itu udah negatif gitu. Iya kah? Bentar ya, mastiin lagi. Kalau dari kalian ada yang ingat gak kalau diminishing return dalam konteks produk itu gimana? Habisnya yang kalau gue dulu jajanin dalam konteks utilitas doang. Oh ini deh ya, ini marginalnya yang turun. Jadi di saat do ki per do L di 1 ini udah lebih
besar daripada do Q2 do L2. Jadi di saat margin ini maksudnya slope-nya awalnya kan ini kayak gini. Di saat slope-nya udah menurun kayak gini, ini udah berlaku tuh yang namanya law of diminishing return. Artinya si produk marginalnya udah mulai menurun di sini. Ini kalau misalkan butuh gambar yang lebih jelas kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, berarti kalau misalkan matematisnya lagi di sini, ini di saat turunan keduanya, udah negatif. Itu mulai berlaku si diminishing return. Jadi di sini gitu masih positif gitu. Nah, begitu dia berubah jadi negatif, di sinilah baru berlaku law of diminishing return. Gitu. Ya. Kalau dia udah sampai turun lagi itu namanya udah ini negatif marginal return. Udah bukan diminishing lagi. Oke, mungkin ini satu soal terakhir ya tentang pasar kompetitif lagi. Ya. Permintaannya sini. Berarti oke. Masing-masing perusahaan industri itu memiliki oke. Ini gue dalam konteks Q aja pakainya. Q sama dengan 800 min 8P. Terus itu cost-nya total cost-nya adalah 200 tambah 10 Q tambah 2 Q kuadrat. Oke. Berapa besarnya output pada titik equilibrium? Titik equilibrium itu artinya bentar. Gue lupa. MC sama dengan ML kah? Titik equilibrium? Atau TC sama dengan TL? Ada yang inget gak? Soalnya gue agak lupa juga. Di PPT gue coba gue cari ada atau enggak. Equilibrium itu terjadi saat supply sama demand-nya sama. Oke, supply sama demand sama. Berarti ini nggak ada supply demand, cuma ada demand, ini demand. Supply-nya apa? Oke, berarti kalau misalkan ini QP sama dengan TC ya gitu, ini equilibrium. Enggak, ini bukan equilibrium. Ini enggak ada profit namanya. Berarti aturan MC sama dengan ML. Kalau MC sama dengan ML berarti di sini MC-nya ini turunin terhadap Q 10 tambah 4 Q sama dengan ML. ML itu ya ini aja sebenarnya. Q kali P. Berarti di sini Q kali P dibagi sama Q. Ini. Berarti di sini sama aja kayak Q dikali sama ini kita ubah dulu ya. Jadi P sama dengan Q min 800 per 8. Q min 800 per 8 diturunin terhadap Q. Sama dengan do dari ini dari Q kuadrat per 8 dikurang sama 100 Q.
Biologi sama 2 key. Oke, nah dapat di sini 4 key, sorry, key per 4. Key per 4 dikurangi sama 100. Kalau sama dengan 10 tambah 4 key. Jadi agak ragu. Ini habisnya dapatnya jelek pas angkanya. 15 per 4 key. Negatif bahkan. Salah di mana ya? Kalian ada yang inget gak kalau misalkan dalam konteks pasar kompetitif equilibrium itu artinya kayak gimana? C sama dengan ML atau ini? Total TR sama dengan TC. Biasanya kalau misalkan kita kerjain ini, TR sama dengan TC 200 10 kuadrat sama dengan 8 ini kita. Kuadrat per 8 dikurang 800. Dapatnya kayak gini. Di situ dapatnya dari sini 15 per 8 Q kuadrat tambah 90 Q tambah 200. Bisa di solve. Dapatnya negatif pasti. Ya negatif. Salah sih ini. Dan kalau di solve nggak dapat. Berarti ya gue nggak yakin sih kenapa beda gitu. Ini dapatnya negatif kan habisnya. Astaga, oke, sorry. Ini kebalik. Ini 8, ini 100 dikurang Q per 8 ya. Berarti ini kalau misalkan QP 100 Q dikurang sama Q kuadrat per 8, situ ini dituruninnya, turunin 100 dikurang Q per 4, oke. Berarti di sini kita dapatnya 10 tambah 4 Q sama dengan 100 dikurang Q per 4. Di sini kita dapatnya 17 per 4 Q, ya sama aja masih jelek. Ya 21, ya jelek banget. Nah ya, gue gak yakin maksud soalnya gimana. Abisnya kalau gue juga gak pernah jajan ya konteks equilibrium, ini titik equilibrium dalam kasus pasar itu kayak gimana. Soalnya ini, tapi kalau pakai cara ini dapatnya ini jelek. Jadi ya kurang yakin. Tapi ya aturan gak masuk sih kalau gak pernah jajan di kelas. Ya udah, sebenarnya gitu aja sih untuk kali ini. Sorry banget ya, abisnya agak kurang, satu materinya berbeda, habis itu kedua udah lama juga nggak nyentuh materi ini, jadi agak kurang ini. Sebelum ditutup ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau Saya nggak aku ada, aman Kak, thank you. gue jadiin PDF dulu. Gue aja belum dapat satu sertifikat pun. Gue 30 penyetaraan. Anjir, niat tamat.
Udah dapet apaan tuh mereka berdua? Udah A30 ya? Aku belum ada sama sekali, Kak. Ya, nunggu penyetaran aja lah. Habisnya apa sih namanya? Dari ITB kan juga udah full kasih kan. Jadi ya mending nunggu aja. Bentar ya, gue jadiin PDF dulu. Siapa tahu ada yang berminat. File is invalid. Astaga, kenapa invalid? Itu gua nggak tahu ya. Seharusnya kali. Ini kenapa gua nggak bisa? Ya udah, gua nitip ke Dean aja untuk filenya yang hari ini. Soalnya entah kenapa nggak bisa dikirim. Oke, Kak, siap. Atau emang lagi apa? Ya, udah. Itu aja sih. Thank you banget ya yang udah datang hari ini. Sorry banget kalau misalkan ada yang